expectation, the relentless pursuit of truth often collides. There's a profound invitation to explore the depths of our existence amidst the incessant suffering and misfortune, amidst the abyss of perpetual hatred and unending warfare. With unwavering honesty and humility, confronting the complexities of our own minds and the illusions of our desires. In the embrace of life's inherent impermanence and unpredictability, we navigate through the labyrinth of existence to start a discovery of profound insights that inspire us to release the burdens of misery. We must first start to embark on the quest of truth, the truth of boundless freedom that arises from life. The liberating truth that true fulfillment lies not in the fulfillment of our expectations. As we navigate the twists and turns of existence, we are often lost. We lost the treasure trove of insight about the meaning of true happiness. We understand that everything we possess is inherently temporary, unlike the timeless truths that offer solace amongst life's complexities. We are rooted to desire that, with its insatiable desire, has led so many people lost within greed of existence. We need to peel back the layers of our existence to reveal the profound truth that has been searched by many. Ignite the light from the highest wisdom and reveal the true liberation, where genuine contentment springs not from the ceaseless chase. How to uncover true happiness? Meskipun kehidupan seseorang cukup sejahtera, bahkan berkelebihan dalam hal materi, akan tetapi kalau ia hanya mencari kenikmatan-kenikmatan atas hawa nafsu indrawi yang ia mengira bahwa itulah kebahagiaan. Padahal kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu indrawi itu sangat sementara. Seseorang akan ketagihan, mencari kembali dan mengejar kembali. Tidak ada hentinya. Suatu saat ia akan tiba pada kondisi batin yang sangat hampa. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang berguna untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Melakukan kebajikan itu memberikan kepuasan hati, dan itulah kebahagiaan yang lebih hakiki. All pieces are falling to its place. So, what defines true happiness?
Apakah yang disebut dengan kebahagiaan? Kebahagiaan adalah kemampuan kita menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Karena kita paling sering terjadi di dalam masyarakat, antara keinginan dengan kenyataan itu terjadi perbedaan. Mungkin kenyataan lebih tinggi daripada keinginan, atau kadang juga kenyataan sama, juga bisa menjadi lebih rendah. Yang paling tidak membahagiakan adalah kalau kenyataan itu lebih tinggi daripada harapan kita atau keinginan kita. Seseorang yang mampu menyesuaikan keinginan dengan kenyataan, maka dia akan punya potensi memperoleh kebahagiaan. Cara untuk menyesuaikan keinginan dengan kenyataan adalah kita mengatakan memang demikian. Karena kalau kita mengatakan kenapa demikian, hasilnya adalah kita ingin mengubah kenyataan. Tapi begitu kita mengucapkan memang demikian, maka yang berubah adalah pikiran kita, harapan kita, keinginan kita, sehingga kita bisa menyelaraskan dengan kenyataan. Kalau kebahagiaan sejati adalah bahwa keinginan kita itu sebetulnya kita pahami sebagai satu bentuk kemelekatan atau berhubungan dengan dimensi waktu yang dulu ataupun dimensi waktu yang akan datang. Jadi, kita kadang terjebak dengan keinginan di masa lalu yang mungkin tidak tercapai di masa sekarang dan akhirnya kita tidak bahagia. Atau kita punya harapan di masa sekarang, kemudian bagaimana nanti kalau terjadi di masa depan? Itu juga bisa menimbulkan kegelisahan kalau harapan yang terjadi di masa depan itu mungkin mengkhawatirkan bagi kita. Kemampuan seseorang untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah seseorang yang bisa melihat bahwa hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Karena masa lalu itu hanyalah kenangan. Masa depan kita akan hidup, tetapi belum tentu hidup. Seseorang yang terjebak dengan pikiran-pikiran tentang masa lalu, maka hidup saat ini menjadi tidak bahagia. Badan kita ini sudah bertambah usia, tetapi batin kita ketinggalan di masa lalu. Atau badan kita ini masih di saat ini, batin kita sudah ke masa yang akan datang. Seseorang yang mendambakan kebahagiaan sejati adalah orang yang menjadikan masa lalu ini sebagai pelajaran, kelebihan di masa lalu kita tingkatkan di masa sekarang, kekurangan di masa lalu kita perbaiki saat ini. Kemudian, tidak menolak juga masa depan yang hanya impian, karena hal-hal di masa depan yang menakutkan, kita mulai siapkan saat ini untuk kita jadikan perilaku yang terbaik, sehingga pada saat masa depan itu datang, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. As my understanding deepens, how do I cultivate constant awareness to differentiate true happiness from fleeting pleasures? Who holds the keys to this enlightenment? Kesadaran itu terdapat dalam diri setiap manusia. Kesadaran yang kita pergunakan untuk mengamati kehidupan ini dengan jelas akan mendapatkan pengertian yang benar. Nah, pengertian yang benar terhadap kehidupan akan menghalau yang namanya delusi atau pandangan-pandangan salah terhadap kehidupan, sehingga orang memiliki kehampaan batin.
Delusi ini akan menyebabkan kita terikat dan memanjakan diri, sehingga kita ini tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, tetapi yang kita dapatkan adalah kebahagiaan yang semu. Oleh karena itulah butuh sekali yang namanya pengertian yang benar dapat menghalau delusi atau pandangan yang salah itu. Dan pengertian yang benar dapat diperoleh apabila kita memilih salah satu cara kehidupan di antara begitu banyak cara kehidupan, yaitu cara kehidupan sebagai biku. Mengapa demikian? Karena cara kehidupan sebagai biku itu menjalani latihan-latihan yang mengarahkan agar kita itu dapat memperoleh pengertian yang benar. Why is it beneficial to mirror our lives against the path of a monk in pursuit of true happiness? Banyak orang mencari kebahagiaan, tapi sesungguhnya orang bingung. Apa yang dicari itu adalah kesenangan, kepuasan, sukses. Banyak orang yang sukses, senang, tetapi tidak bahagia. Karena itu bagi mereka yang mencari kebahagiaan, itu sukar akan mendapatkan. Tapi kalau dia tidak mencari kebahagiaan, tapi bisa mengendalikan indria-indrianya, hidupnya tenang, dan melepaskan konflik yang ada di dalam batin, di dalam menghadapi sesuatu yang di luar dirinya atau di dalam dirinya, maka mudahlah akan didapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya seorang biku yang sudah menyenangi keheningan, bukan kesepian, bukan loneliness, tapi living alone but not loneliness, maka kebahagiaan itu akan dirasakan dari tahap ke tahap. Itulah makna dari mendapatkan, memperoleh, meraih kebahagiaan di dalam keheningan. What principles underlie the mental disciplines embraced by these ascetics, and who can adopt these practices? Kalau kita perhatikan, konsep kehidupan seorang biku adalah pelatihan batin. Melatih batin untuk melihat sejauh mana pikiran-pikiran yang buruk berada dalam batin dan itu harus dilenyapkan, dan sejauh mana pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, itu berkembang dalam batin. Karena itu yang membawa kepada kebahagiaan. Dan konsep pelatihan batin ini untuk mengukur kebahagiaan dan penderitaan bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam batin, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh siapapun. Artinya, siapapun yang selalu menjaga batinnya agar pikiran-pikiran buruk itu tidak berkembang, bahkan bisa lenyap, di situ kebahagiaan itu pasti muncul. Dan tentunya dengan melakukan demikian, pikiran-pikiran yang baik itu akan berkembang. Dan itu juga adalah sumber kebahagiaan. Dan itu harus kita lakukan walaupun di tengah-tengah era modern seperti saat sekarang ini. What ultimate purpose is served by embracing the lifestyle of a monk? What are the daily rituals and practices meaning for monks? Kehidupan para biku adalah kehidupan membersihkan kotoran-kotoran mental dalam dirinya. Oleh karena kotoran-kotoran mental itu mudah terpancing oleh kenikmatan hawa nafsu indrawi. Kehidupan para biku
sangat-sangat sederhana. Akan tetapi dengan kesederhanaannya itu berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang banyak. Kalau Anda sekalian berusaha memberikan manfaat kepada orang banyak, maka kehidupan Anda menjadi kehidupan yang sangat bermanfaat. Jauh dari kehampaan mental, penuh dengan kepuasan hati. Kalau kita melihat kehidupan para biku, sebetulnya cukup banyak ya yang dilakukan. Jadi kita mulai dengan kegiatan ritual pada pagi hari, kemudian juga ada kegiatan pindah patah, yaitu berkeliling ke masyarakat untuk memberikan kesempatan masyarakat berbuat kebajikan dengan berdana makan. Kemudian juga para biku, ada sebagian juga yang mendapatkan pendidikan atau belajar di sekolah maupun melalui perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian tentu yang tidak boleh dilupakan adalah peningkatan spiritual, yaitu bagaimana berlatih meditasi. Ya, kita juga melatih meditasi duduk, berdiri, berjalan, juga ada sebagian yang kita melakukan meditasi berbaring, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesadaran yang kita miliki, karena kita berusaha untuk sadar saat ini sedang duduk, saat ini sedang berjalan, saat ini sedang berdiri, saat ini sedang berbaring. Demikian yang kita lakukan. Seorang biku melakukan berbagai kegiatan itu sebetulnya adalah untuk melihat bahwa saya yang tadi berbeda dengan saya yang sekarang, berbeda dengan saya yang nanti. Sehari-hari sebagai seorang biku, dengan yang kita laksanakan itu, akhirnya kita lalu menyadari, loh, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu ternyata satu proses berkesinambungan yang cukup panjang. Dan yang real, yang nyata adalah saat ini. Saya yang tadi hanyalah kenangan, saya yang akan datang baru impian, masih impian. Tetapi kenyataan adalah saat ini. Sehingga apapun yang dilakukan para biku sepanjang hari, kegiatan-kegiatan para biku sepanjang hari, sebetulnya nanti kalau direnungkan, tujuannya adalah untuk melihat hidup yang tidak kekal. Bahwa kenyataan hidup adalah saat ini. Inilah hidup yang tidak kekal. What precisely is meditation? And how does it guide us towards the discovery of true happiness? Meditasi adalah pengembangan batin. Nah, dalam meditasi ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengupayakan agar pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang luhur, seperti kesabaran, cinta kasih, kasih sayang, kebijaksanaan, kewaspadaan, perhatian, dan apapun pikiran-pikiran yang baik itu berkembang. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan dalam bermeditasi, bagaimana mengupayakan pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, yang tidak bermanfaat itu lenyap. Keserakahan kita menjadi berkurang. Paling tidak, kalau tidak lenyap. Kekikiran kita juga menjadi berkurang. Kebencian kita, iri hati kita, kecemburuan kita, arogansi kita, itu berkurang dengan kita bermeditasi. Kenapa? Karena pikiran yang buruk inilah yang membawa kepada penderitaan, konflik, pertengkaran yang terjadi di masyarakat. Dan kalau seseorang ingin bahagia di dalam diri kita, bahagia dengan keluarga, bahagia dengan lingkungan, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan pikiran-pikiran yang positif.
Dan ini bisa dilakukan dengan bermeditasi. Maka meditasi sesungguhnya adalah the way of life. Cara hidup yang membawa kepada kebahagiaan dan juga kedamaian. What moral values are cultivated through adopting the lifestyle of a monk, and how do they manifest in daily lives? Nilai-nilai moral, kesederhanaan, kebersamaan, dan kasih sayang dalam bentuk memberi kepada sesama dan juga memaafkan kesalahan orang lain terdapat dalam praktek latihan kebikuan. Nilai-nilai moral itu biasanya sangat sulit didapat apabila orang memiliki kehampaan batin, sehingga menimbulkan yang namanya peperangan, konflik, ketegangan, kekerasan di mana-mana. Hal itu akan membuat kita tidak bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Merubah kualitas batin kita yang semula berbahagia dari pemberian orang lain, sekarang bisa berubah menjadi berbahagia karena memberi pada orang lain. Ini perlu yang namanya kebiasaan atau berlatih. Dan berlatih itu tidak ada cara lain adalah berlatih merubah, meningkatkan kualitas batin kita dengan cara kita bermeditasi. Bermeditasi itulah cara untuk merubah kualitas mental kita masing-masing. Can true happiness coexist with specific conditions or prerequisites? Or does it transcend such limitations? Kebahagiaan tanpa kondisi hendaknya diketahui bahwa apabila seseorang berbuat kebaikan, kebajikan, ya, sangat generous, sangat dermawan, sebentar saja dia memperoleh kesenangan. Tetapi itu bukan kebahagiaan yang sejati, karena apa yang telah dilakukan itu selalu bersyarat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, timbul ketidaksenangan, timbul kebencian, timbul kemarahan, timbul rasa direndahkan. Tetapi kalau kita memberikan kebaikan dan kebajikan kepada orang lain, pihak lain, tanpa syarat-syarat, maka apabila syarat itu tidak terpenuhi, dia tidak menjadi masalah. Karena itulah maka kebahagiaan yang bersyarat itu adalah kebahagiaan yang disertai dengan forgiveness, memaafkan dan meminta maaf. Maka menimbulkan orang itu menjadi rendah hati, ramah tamah, mudah dirawat. Disitulah nilai kebahagiaan yang tanpa syarat. Sehingga apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan kata hatinya, yang ada cuman saya memaafkan dan saya kasihani mereka itu. Kita semua mengetahui bahwa tiap orang itu selalu mempunyai keinginan. Dan keinginan itu selalu berlomba-lomba untuk selalu mendapatkan lebih besar, lebih banyak, lebih cepat. Dampaknya apa? Selalu didatangkan apa? Tidak puas. Meskipun kita telah memiliki apa yang kita inginkan, itu pun waktunya juga tidak lama. Kemudian apa? Berubah menjadi ketidakpuasan. Kalau kita lihat orang lain mempunyai yang lebih baik, lebih baru, lebih cepat, mereka menimbulkan keinginan kita untuk lebih maju, dan lebih maju. Karena itulah maka kepuasan inilah yang harus dikendalikan. Sampai di mana batasnya saya puas, mudah dirawat, dan mencapai dengan kepuasan yang baru. Tetapi kalau kepuasan yang baru itu tidak tercapai, maka dia selalu mengatakan memaafkan, forgiveness. Tidak masalah, nanti kita cari di lain waktu. Dengan kesabaran itulah, maka kepuasan itu bisa terkendalikan. Bukan menjadi orang yang serakah,
orang yang tamak, orang yang rakus. Dan kalau itu tidak tercapai menimbulkan kemarahan, kebencian, kedengkian, iri hati, bahkan pembunuhan. Maka kendalikanlah indria-indria kita, perasaan kita, hati kita, pikiran kita, agar kita memperoleh kebahagiaan yang tidak bersyarat, tetapi dalam batas-batas yang terkendali. Happiness is not attained or delivered by the outside world. It's an internal process of transforming our inner disposition. By embodying moral values and deriving joy from acts of giving, monks epitomize a path towards true happiness and inner tranquility. Their steadfast commitment to spiritual development serves as an inspiration for others to embark on a journey of mindfulness and compassion towards true happiness.